Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Astika dengan NPM 2331604 dari Prodi Teknik Komputer 23A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dioda. Nah, dioda itu adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi menyearahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor yang mengalirkan listrik. Struktur utama dioda itu adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Nah, anoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis P dinamakan elektron yang terkandung lebih sedikit, dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N di mana elektron yang terkandung lebih banyak. Pertemuan antara silikon N dan silikon P akan membentuk suatu perbatasan yang disebut p-n junction. Material semikonduktor yang digunakan umumnya berupa silikon atau germanium. Adapun semikonduktor jenis P diciptakan dengan menambahkan material yang memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contohnya boron, dan semikonduktor jenis N diciptakan dengan menambahkan material memiliki elektrovalensi lebih dari 4. Contohnya fosfor. Nah, cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau unbiased, diberikan tegangan positif atau forward biased, dan tegangan negatif atau reverse biased. Nah, pada kondisi tidak diberikan tegangan kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah p-n conjunction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektro dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik yang statis yang menjadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Nah, pada kondisi ini bagian anoda disambungkan. Selanjutnya ada kondisi tegangan positif. Nah, pada kondisi ini bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda sehingga arus listrik dapat seperti pada rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya kondisi tegangan negatif. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik dan bagian katoda
disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda atau N-type yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda atau P-type yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.